Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perawat, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda baik-baik saja dalam melaksanakan tugas. Semoga Anda diberikan bekerja selalu dengan cara profesional dan bangga terhadap profesi perawat. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan. Kali ini saya tidak akan menjelaskan apa itu asuhan keperawatan atau secara teknisnya, tapi saya akan membahas tentang atau mengkritisi asuhan keperawatan yang sekarang ini seolah-olah sepertinya sudah sangat jarang digunakan ya. Artinya uh, sudah boleh dibilang atau boleh dikatakan sudah ditinggalkan oleh perawat-perawat itu sendiri, asuhan keperawatan itu ya. Mungkin di rumah sakit atau di puskesmas tetap ada yang namanya asuhan keperawatan, tapi hanya di atas kertas saja, tidak dilaksanakan. Bahkan para perawat, para rekan-rekan sejawat sekarang fokusnya adalah ke hal yang lain, ke medis, bukan lagi tentang keperawatan ataupun melaksanakan asuhan keperawatannya. Mengapa demikian? Ya, saya juga tidak tahu mengapa demikian. Itu bisa ditanyakan kepada orangnya masing-masing ya, mengapa mereka meninggalkan asuhan keperawatannya. Padahal asuhan keperawatan itu adalah senjata utama kita ya, senjata utama dasar kita bekerja, dasar seorang perawat itu bekerja adalah asuhan keperawatan ya. Tentunya menurut undang-undang keperawatan, praktik keperawatan adalah yang berhubungan adalah dasarnya adalah asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi ya. Itu adalah dasar kita bekerja. Tapi seperti yang saya bilang tadi, itu cuma tinggal di kampus saja. Bahkan yang banyak sekali rekan-rekan sejawat kita yang mengatakan ya asuhan keperawatan itu hanya belajar di kampus saja. Kalau di praktek ya tidak ada lagi yang namanya asuhan keperawatan. Yang ada asuhan by the order atau asuhan ya sesuaikan dengan situasi dan kondisi katanya ya. Tapi benarkah demikian? Salah ya, tentunya salah ya. Asuhan keperawatan kalau kita praktikkan, benar-benar kita praktikkan, kita akan menjadi profesi yang mandiri, profesi yang bermartabat, yang di mata pasien itu bukan seperti asisten atau seperti tukang pesuruh atau apa. Memang benar-benar profesi yang berdiri sendiri, yang bermartabat ya. Seperti itu kalau kita memang benar-benar menjalankan. Kita lihat dulu asuhan keperawatan itu apa. Nah, asuhan keperawatan secara teori ya, ini saya sebutkan sekilas saja, adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien atau klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan ya, dimanapun, baik itu di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik, bahkan di masyarakat sendiri ya, tidak harus di instansi kesehatan atau fasilitas kesehatan, dan di masyarakat juga ada asuhan keperawatan. Dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan sebagai suatu profesi, ingat ya, sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan bersifat humanistik ya. Ingat, kita bersifat adalah humanistik ya. Artinya kita merawat pasien itu dari sisi kemanusiaan ya. Selain dari profesional, kita juga dituntut bekerja dari sisi humanistik, artinya sisi kemanusiaan ya. Artinya bekerja dengan penuh rasa kasih sayang, karena dari kita merawat sesama manusia ya. Kita merawat pasien itu, kita menganggap atau memandang pasien itu bukan sebagai objek ataupun benda mati ya, artinya, tapi pasien itu adalah benda hidup atau dia manusia juga seperti kita ya. Kita bayangkan kalau kita sakit ya, seperti itulah yang mereka rasakan ya. Artinya mereka sakit, kita merasakan sakit. Minimal kita berempati terhadap pasien kita atau klien kita, dan berdasarkan pada kebutuhan objektif pasien ya, dan mengatasi masalah yang dihadapi pasien, artinya berdasarkan kebutuhan objektif pasien ya. Artinya ingat, asuhan keperawatan adalah berdasarkan adalah kebutuhan pasien ya, kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan itu menjadi masalah. Artinya jika satu pasien itu
tidak terpenuhi kebutuhannya, maka itu adalah merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh seorang perawat, ya. Seperti yang kita ketahui adalah kebutuhan manusia itu ada ya macam-macam ya. Kita lihat dari kebutuhan Maslow, menurut Maslow ya, seorang ahli bernama Maslow, ada kebutuhan dasar ya. Dia menggambarkan suatu kebutuhan itu seperti piramida ya. Yang paling dasar itu adalah kebutuhan psychological needs. Needs itu kebutuhan ya, psikologikal, kebutuhan fisiologi ya, psikologi bukan psikologi, fisiologi. Fisiologi adalah kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan ya. Kebutuhan dasar adalah ya seperti kebutuhan udara, kebutuhan air, kebutuhan yang dasar lah ya, kebutuhan itu. Kemudian yang keamanan, kemudian kebutuhan sosial, kasih sayang ya, kemudian kebutuhan akan penghargaan dari orang lain ya, kemudian kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, jika dari kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh seseorang atau manusia, maka itu adalah suatu masalah dan kita menyelesaikan masalah itu melalui asuhan keperawatan. Itulah kelebihan profesi kita ya dengan profesi yang lain, medis yang lainnya ya. Profesi kita tidak hanya kebutuhan dasar tapi mengacu pada kebutuhan rasa aman, rasa nyaman, kasih sayang, kemudian bahkan kebutuhan untuk penghargaan, aktualisasi diri saja kita penuhi kebutuhannya ya. Artinya seorang dengan harga diri yang rendah, artinya dia kurang percaya diri atau kurang penghargaan dari orang lain, sering diremehkan, dibully, dan kita bisa masuk ke situ ya. Kita bisa menegakkan asuhan keperawatan pada kasus-kasus dengan pasien yang seperti itu ya. Karena itu tadi, karena kebutuhan akan aktualisasi diri atau kebutuhan penghargaan sosial dari orang lain merupakan suatu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sehingga mereka akan menjadi nyaman, menjadi aman, sehingga dia menjadi manusia seutuhnya. Oke teman-teman, itu tadi sekilas tentang asuhan keperawatan ya. Itu tadi kelebihan asuhan keperawatan, dan saya harapkan memang itu dijalankan dengan benar-benar ya. Artinya tidak hanya di kampus saja. Saya sarankan pada teman-teman yang tidak berkata seperti tadi ya, itu hanya teori di kampus saja, tidak ada praktek ya. Sangat disayangkan ya kalau ada yang berkata seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi sekilas tentang asuhan keperawatan yang sedikit ditinggalkan oleh kita semua ya. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, menjadi acuan atau menjadi titik balik bagi kita semua untuk lebih mengembangkan lagi profesi keperawatan, atau tidak hanya mengembangkan ya, bahkan kita melupakan yang menjadi kewajiban kita lupakan ya. Kalau kita mau berkembang, kita laksanakan kewajiban dulu, baru kita berinovasi dengan hal-hal yang lain ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share, serta komen kalau ada yang bisa didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.